Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 14 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami teladan kesetiaan, sehingga kami juga Engkau panggil untuk setia dalam kehidupan kita masing-masing. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, roh cinta kasih itu dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini semua kami sampaikan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing, kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika mereka menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang kesetiaan dan makna sejati dari pernikahan, serta hidup selibat demi kerajaan Allah. Ia menegaskan bahwa sejak awal, Allah menciptakan pernikahan sebagai persekutuan yang tak terceraikan, tetapi juga memberi tempat bagi mereka yang memilih hidup selibat. Santo Maximilianus Maria Kolbe adalah teladan cinta sejati yang melampaui batas darah dan status.
Ia seorang imam Fransiskan yang menyerahkan hidupnya di kamp konsentrasi Auschwitz demi menyelamatkan seorang bapak keluarga. Ia memilih hidup selibat, tetapi hatinya penuh kasih dan keberanian. Ia pernah berkata, "Cinta sejati tidak mengenal batas. Ia memberi sampai akhir." Pilihan selibatnya itu bukanlah pelarian, melainkan penyerahan total untuk mencintai lebih banyak orang dengan kasih Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengundang kita untuk melihat bahwa baik pernikahan maupun hidup selibat adalah panggilan suci yang menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Keduanya hanya dapat dijalani dengan kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Dunia boleh memandang rendah komitmen, tetapi Injil memuliakan mereka yang setia dalam hidup berkeluarga maupun hidup membiara, hidup selibat demi kerajaan surga. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil. Apapun panggilan hidup kita, entah kita berkeluarga, entah kita hidup membiara sebagai imam, biarawan, biarawati, maupun awam yang selibat, kita bersama-sama dipanggil untuk menjalankan kasih dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk setia dalam panggilan hidup kami masing-masing. Berilah kami cinta yang tulus dan rela berkorban, seperti Santo Maximilianus Maria Kolbe. Semoga kami mampu mencintai seperti Engkau mencintai kami. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian
keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.